making disciples, transforming lives. Puji Tuhan, kita punya tahun yang baru. Saudara, kita ini adalah manusia yang dibatasi dengan waktu, ya, dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan tempat, seperti sesuatu yang dikasih kotak, saudara. Sesuatu yang dikasih kotak dan kita itu seolah-olah di kotak gitu ya. Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di masa lalu, masa kini, masa depan. Dia tidak dibatasi dengan waktu. Saya berpikir Tuhan, kenapa manusia itu dibatasi dengan waktu ya. Sehingga kita ini kok semuanya serba terbatas. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang di masa lalu kita nggak bisa rubah. Tuhan, kenapa kok kita ini dibatasi? Tapi di sisi lain saya melihat bahwa itu baik untuk kita. Supaya kita punya sesuatu yang baru. Kita bisa memulai sesuatu yang baru. Kita bisa punya lembaran-lembaran yang baru. Di tahun yang baru ini Anda bisa memulai sesuatu yang baru. Tapi memulainya bagaimana, saudara? Saudara jangan masuk ke tahun yang baru, ya udah masuk tahun yang baru kita memulai dan meneruskan yang lama. Saudara, memang ada banyak hal yang tidak berubah dalam kehidupan kita. Tapi Anda bisa memulai hidup Anda di tahun yang baru ini dengan sesuatu yang baru. Dimulai dengan cara apa? Saudara, jangan sia-siakan tahun yang sudah lewat. Jangan sia-siakan tahun yang sudah lewat. Di tahun yang baru ini memang akan ada peluang yang baru, akan ada perubahan keadaan, akan ada hal-hal yang Tuhan kerjakan. Tapi saudara, kita akan bisa mengulangi kesalahan yang sama kalau kita tidak mengevaluasi dan apa yang sudah terjadi menjadi sia-sia. Tahukah Anda bahwa apa yang ada di masa lalu itu Tuhan mengizinkannya supaya kita belajar sesuatu? Pertanyaannya, apakah Anda belajar sesuatu dari tahun yang lalu? Supaya Anda nggak perlu mengulang kesalahan di tahun yang baru ini. Di akhir tahun saya membiasakan diri saya tulis semua kejadian yang saya ingat di tahun yang lalu, tahun 2023. Apa saja hal yang terjadi, baik yang baik maupun yang buruk. Saya tulis semuanya, saya recall memori. Dan kemudian saya evaluasi satu-satu, apa yang baik yang saya perlu teruskan, apa yang sesuatu yang salah yang saya harus buang di hidup ini, yang saya nggak boleh ulangi. Kalau kita nggak lakukan itu, saudara, dengan sengaja kita bisa mengulangi hal yang salah di tahun yang lalu, diulangi di tahun yang ini. Dan kita seolah-olah itu kayak remedy, kayak hair gitu ya, kayak ujian yang nggak selesai-selesai. Saudara, pastikan semua yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan Anda itu Anda tarik pelajarannya, membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Anda tahu maksud Tuhan, salah itu boleh enggak? Salah itu boleh gitu ya, kita manusia bisa salah. Ya asal kita enggak sengaja, maksudnya enggak sengaja berbuat dosa, itu lain cerita. Tapi kalau kita itu kesandung, bisa enggak? Sangat bisa, semua orang bisa tersandung. Tapi saudara, jadilah orang yang jangan melakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi karena kita nggak belajar sesuatu. Itu adalah ciri orang bebal. Orang bebal itu nggak belajar dari kehidupannya. Tapi jadilah orang yang bijak di mana kita belajar dari setiap kejadian baik yang baik maupun yang buruk. Karena semuanya mengandung sebuah pesan dari Tuhan. Dan firman Tuhan juga memberikan gambaran bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan seperti orang yang melakukan sebuah perjalanan. Seperti seseorang yang ada di dalam sebuah pertandingan, saudara. Bagaimana kita bisa menjalani lebih baik di tahun ini? Kita buka sama-sama di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama ditulis demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, biar ayat ini mendasari kita masuk ke tahun ini. Saudara, tahun lalu apa yang menghalangi Anda untuk berlari lebih cepat? Beban dan dosa apa yang membuat kita itu nggak bisa maksimal di hidup ini? Saudara perlu tahu apa
Apa yang Anda bawa di dalam hidup ini, apakah itu sesuatu yang berguna enggak untuk Anda menyelesaikan pertandingan atau malah menghambat Anda di dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan katakan, hendaklah kita atau marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita ini yang tanpa kita sadar kadang-kadang atau kita mungkin sadari itu merintangi pertumbuhan rohani kita, merintangi hubungan kita dengan sesama yang membuat hubungan sering konflik dan sebagainya. Merintangi banyak hal kedekatan kita dengan Tuhan. Merintangi bahkan hidup kita sendiri untuk berkembang di dalam karir, di dalam kehidupan kita, di dalam hubungan, di dalam keuangan dan sebagainya. Dan apakah Anda tahu kira-kira apa itu sehingga kalau Anda tahu Anda bisa menanggalkannya. Tapi kalau Anda tidak tahu, Anda perlu tahu. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan tadi, Anda perlu mengevaluasi hidup Anda di tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Pulang di tempat ini saya kasih Anda PR ya. Ambil secari kertas, ya, tulis saudara. Kalau mungkin Anda nggak terbiasa dengan kertas, Anda pakai handphone, tulis di note. Di note saya ada tulisan evaluasi tahun 2023. Pribadi, gereja gitu ya. Wah itu panjang gitu. 1 sampai panjang banget evaluasinya. Saya tulis satu-satu. Saya baca lagi, apalagi ya yang terlewatkan. Tahun lalu saya habis pindah rumah, itu pun saya tulis semua evaluasi renovasi rumah. Kurang ini, harusnya begini, harusnya begini. Saya tulis supaya suatu hari nanti gitu, apa yang saya perlu perbaiki. Kalau suatu hari nanti tiba-tiba ada rumah yang baru, apa yang saya tidak perlu ulangi lagi gitu ya. Saya tulis semua evaluasinya karena saya mau jadi orang yang lebih baik. Saya mau berlari lebih cepat, saya mau mengejar pertumbuhan saya. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Saya menyadari hidup saya nggak akan selamanya. Bahkan saya nggak tahu sampai kapan saya hidup. Kalau saya mengejar waktu yang tersisa yang saya nggak tahu sampai kapan, saya nggak bisa menjalaninya dengan mengalir begitu saja, ya nggak tahu mana yang harus diperbaiki. Saya harus tahu apa yang harus saya perbaiki. Demikian juga dengan Anda. Kalau Anda tahu, Anda mau tahun ini mempunyai hidup yang lebih baik, Anda harus tahu apa yang Anda harus tinggalkan, apa yang harus Anda tanggalkan, apa yang harus Anda lepaskan. Jadi yang pertama saudara, untuk memulai awal yang baru, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melepaskan hal-hal yang bisa menghalangi kita. Anda perlu definisikan apa yang menghalangi Anda. Ya, hilangkan hal-hal yang tidak penting dalam hidupmu. Kapasitas kita itu terbatas saudara, kita nggak bisa bawa semuanya di hidup ini. Ya, kalau orang bisa bawa 10 kilo, dia cuma bisa bawa 10 kilo, dia nggak bisa bawa 100 kilo. Kita bisa breakdown saudara. Ada hal-hal yang kita perlu seleksi di hidup ini. Di dalam perjalanan pernah nggak Anda traveling gitu ya. Anda bawa barang itu banyak banget. Saudara bawa kopernya aja ribet saudara. Kalau traveling itu paling enak. Bawa barang yang diperlukan secukupnya gitu ya. Saya pernah nih tahun lalu pergi ke Amerika karena ada wisuda. Saya dengan suami mengikuti pendidikan S2 dan puji Tuhan lulus tahun lalu. Kita mengikuti wisuda dan diinfokan katanya di Amerika suhunya lagi dingin. Saya bawa itu baju tebal-tebal, koper berat-berat saudara. Apalagi di sana kalau misalnya penerbangan domestik itu cuma boleh membawa sekian kilo. Dan saya ribet banget, ternyata saudara di sana nggak dingin. Jadi semua bawaan saya yang tebal-tebal itu nggak berfungsi. Bukannya cuma nggak berfungsi, beratin koper. Akhirnya nggak bisa belanja gitu ya. Kenapa? Karena sudah penuh. Bahkan waktu pindah dari satu kota ke kota yang lain itu ditimbang, wah ternyata overweight, harus bongkar di bandara gitu ya, harus pindahin ke koper yang lain. Aduh ribetnya itu bawa barang-barang yang ternyata nggak perlu. Di dalam kehidupan kita juga sama. Kalau Anda bawa hal-hal yang nggak perlu, itu yang membuat hidup Anda jadi ribet. Itu yang membuat hidup saya jadi ribet karena saya bawa barang-barang yang ternyata nggak diperlukan.
Ya kalau perlu, kalau memang dipakai ya puji Tuhan, ternyata ada baju-baju hangat, baju-baju tebal yang berat itu, yang dari berangkat sampai pulang tidak satu pun saya pakai. Nah itu kan hal yang membuat perjalanan menjadi terganggu, menjadi lebih repot, lebih ribet, dan menghalangi untuk bisa diisi hal-hal yang baru. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara, Anda perlu melepaskan hal-hal yang bisa menghalangi Anda dan saya. Ada 3 hal yang kita perlu lepaskan. Ya, yang pertama adalah aktivitas yang menyia-nyiakan energi Anda dan saya. Ada aktivitas-aktivitas tertentu yang bukan salah atau benar, bukan dosa atau enggak dosa, tapi enggak perlu aja. Sesuatu yang menyia-nyiakan energi kita yang enggak membawa nilai tambah apapun di dalam kehidupan Anda. Apakah itu? Apakah mungkin aktivitas itu berupa duduk seharian scrolling handphone? Ya, jadi nggak produktif karena kita lihat sesuatu dan setelah kita lihat juga kita nggak dapat apa-apa. Yang terjadi hanyalah kita akhirnya melihat orang lain, membandingkan diri dan membuat kita tambah stres. Contohnya, mungkin Anda punya definisi yang lain untuk aktivitas yang menyia-nyiakan energi Anda. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Nah ini kata kuncinya adalah berguna. Berguna enggak? Berguna atau sia-sia? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Mungkin itu berupa kesenangan-kesenangan tertentu tapi enggak berguna, saudara. Ya, saudara, Anda perlu evaluasi aktivitas apa yang menyia-nyiakan energi Anda. Perbedaannya bukan tentang dosa atau tidak dosa, tapi berguna atau tidak berguna, membangun atau tidak membangun. Itu yang perlu Anda buang. Kalau Anda masuk ke tahun yang baru dengan agenda yang baru, pilihlah agenda-agenda yang memang bermanfaat untuk Anda. Ya, karena waktu kita terbatas, setiap orang itu punya 24 jam sehari. Apa bedanya orang yang sukses dan orang yang gak sukses? Bedanya adalah mereka tahu bagaimana mengisi 24 jam yang sama dengan hal-hal yang berguna dan yang tidak berguna. Ya, yang kedua yang perlu kita tinggalkan adalah kebiasaan-kebiasaan buruk. Efesus pasal yang keempat kita baca dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32, itu tentang kebiasaan-kebiasaan buruk dan dosa yang perlu kita tinggalkan. Jadi ada 3 hal yang perlu kita tanggalkan, yang seringkali membuat kita itu menjadi beban, membuat kita itu menghalangi pertumbuhan rohani kita. Yang pertama adalah aktivitas yang menyia-nyiakan energi kita, yang kedua kebiasaan-kebiasaan buruk, dan yang ketiga adalah dosa yang begitu merintangi kita, kata Ibrani. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, anggap aja ini tahun yang lalu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Saudara, lihatlah tahun ini menjadi tahun yang baru di mana Anda bisa menjadi a better me, a new me, seseorang yang baru, manusia yang baru, yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran ya dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena ini adalah tahun yang baru, Anda punya awal yang baru, Anda bisa jadi manusia yang baru. Karena itu buanglah apa aja yang perlu dibuang. Ternyata kita harus memulai dengan membuang, saudara. Membuang dusta. Tapi Tuhan kasih replacementnya. Firman Allah berkata buanglah dusta dan kita replace, kita ganti dengan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Yang berikutnya, apabila kamu menjadi marah, siapa yang tahun lalu suka marah? Siapa yang tahun lalu emosinya gak terkontrol? Siapa yang tahun lalu masih suka dendam, dengki dan sebagainya, marah-marah. Dikatakan apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah salah enggak? Marah enggak salah, tapi marah bisa membuat kita berbuat dosa. Makanya Tuhan kasih tahu kalau kamu marah nih, tahun ini bisa enggak kita akan marah? Kita bisa marah. Ya.
tahun yang baru ini kita tetap manusia yang kalau disentik ya marah gitu ya. Semut aja kalau disentuh juga gigit. Manusia juga kalau disentuh bisa marah. Tapi kita boleh marah asal tidak berbuat dosa. Dan dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tuhan ngajarin kita supaya kita bisa handle emosi kita. Tuhan ngajarin kita supaya kita bisa mengatasi kemarahan kita dengan benar, dengan cepat, dengan benar gitu ya. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi tetapi bekerja. Jadi Tuhan kasih replacement, bukan cuma menanggalkan tapi berubah gitu ya. Pertama meninggalkan dulu, menanggalkan, kemudian diisi oleh hal-hal yang baru. Janganlah ia mencuri lagi tapi baiklah ia bekerja keras. Gantinya mencuri adalah bekerja keras dan melakukan hal yang baik dengan tangannya supaya ia dapat membagikan sesuatu. Kalau tadinya dia mengambil sesuatu, tahun ini Anda memberi sesuatu. Kalau tahun lalu Anda ambil dari orang lain, tahun ini fokus kita adalah kita memberi bagi orang lain. Katakan amin. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini juga adalah salah satu yang akan saya bahas karena mulut yang kotor, mulut dusta, mulut yang penuh dengan gosip dan fitnah, itu adalah sesuatu yang Tuhan benci. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Kalau tahun lalu masih ada kebun binatang keluar dari mulut kita, kalau tahun lalu kita mungkin pernah mengumpat orang lain, kalau tahun lalu kita mungkin ngomong kotor, ngomong kasar, tahun ini kita harus pakai perkataan yang baik untuk membangun. Kenapa? Karena kebenarannya adalah kita ini berkuasa atas mulut kita. Betul? Anda kalau ngomong, Anda itu sadar gak apa yang Anda katakan? Anda kan gak dirasuki sesuatu sehingga Anda ngomong-ngomong gak sadar. Kita itu sadar apa yang kita katakan. Dan kita itu punya kuasa untuk memilih apa yang mau kita katakan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa mulut kita berkuasa. Kenapa? Karena kita memilih kata-kata yang kita ucapkan. Saudara, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kebiasaan-kebiasaan buruk, perkataan kotor gitu ya. Tapi pilihlah perkataan yang baik dan membangun supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau tahun lalu yang dengar sakit hati, kalau tahun lalu yang dengar itu panas, tahun ini orang lain dengar mulut kita, dengar kata-kata kita, hatinya menjadi adem, jadi dingin, jadi damai, menerima damai sejahtera. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kenapa kita mendukakan Roh Kudus? Dengan cara ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Ini ngomong tentang hubungan saudara, karena ayat 31 ini gak mungkin orang itu kepahitan kalau gak ada hubungannya dengan orang lain. Betul? Gak mungkin orang itu mengalami kegeraman, kejengkelan kalau gak ada hubungannya dengan orang lain. Kemarahan juga ada hubungannya dengan orang-orang lain, pertikaian dan fitnah. Siapa yang kita fitnah kalau bukan orang lain? Kan kita gak mungkin fitnah diri kita sendiri. Saudara, ayat 31 ini tentang Tuhan mau tahun ini kita punya hubungan yang baik dengan orang lain. Katakan amin. Hubungan-hubungan apa yang hari ini coba lihat di tahun lalu. Yang kalau Anda evaluasi, hubunganku menjadi rusak karena ini, karena itu. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah, itu gantinya. Gantinya dari kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, diganti dengan apa? Dengan keramahan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Saudara, ayat-ayat ini Anda bisa baca lagi di rumah. Baca lagi, resapi saudara. Harapkan perubahan yang radikal di dalam diri Anda di tahun ini. Kalau Anda juga mau mengalami perubahan secara radikal di dalam aspek-aspek kehidupan Anda. Perubahannya hidup Anda itu dimulai dari diri Anda. Anda bisa mengalami perubahan yang radikal ketika Anda sendiri berubah secara radikal. Saudara, apa yang perlu kita tinggalkan? Yang pertama, aktivitas yang menyia-nyiakan energi kita. Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Yang ketiga adalah dosa.
yang begitu merintangi kita. Dosa-dosa apa yang sampai hari ini Anda masih sayang? Dosa-dosa apa yang hari ini Anda masih biarkan itu mengikat diri Anda? Anda masih melakukannya dengan sengaja. Saudara, dengan sengaja pula Anda harus menanggalkannya. Kalau tidak, hidup Anda akan sama. Kalau enggak, tahun ini enggak akan beda dengan tahun lalu, bisa jadi lebih buruk. Kalau tidak ada perubahan dengan sengaja yang Anda lakukan untuk hidup Anda sendiri, saudara, mau visinya sebesar apapun, you still the same, Anda akan tetap sama. Oleh sebab itu, di tahun yang baru, di awal tahun ini, di minggu pertama, ambillah keputusan, ambillah sebuah langkah yang pasti bahwa aku mau berubah. Dengan cara Anda mengevaluasi dan Anda buang semua yang bisa merintangi Anda. Yang kedua, kalau yang pertama Anda melepaskan apa yang menghalangi, yang kedua adalah Anda perlu meningkatkan hal-hal yang penting di dalam kehidupan Anda. Ya, apa yang enggak penting itu dibuang, apa yang enggak perlu itu dibuang, tapi isilah dengan hal-hal yang penting. Hal-hal yang memang berguna, hal-hal yang memang sesuai dengan kehendak Allah, hal-hal yang bisa membawa Anda berlari lebih cepat, yang membuat Anda bertumbuh lebih baik. Dan untuk Anda bisa mengisi dengan hal-hal yang penting, dengan hal-hal yang benar, ada 3 kebiasaan baru, kebiasaan yang perlu Anda ciptakan, yang perlu Anda mulai, yang perlu Anda perbaiki di tahun ini. Kebiasaan yang pertama adalah mengatur waktu. Saudara, kalau Anda lihat tahun lalu, sudahkah Anda mengatur waktu dengan baik? From time to time ya, saya belajar mengatur waktu. Oh ya tahun lalu begini, sudah berusaha lebih baik. Ada hal-hal yang tetap perlu dievaluasi. Kita mau menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di dalam mengatur waktu. Anda perlu mengatur waktu dengan lebih baik supaya hidup Anda juga menjadi lebih baik. Rahasia kehidupan yang efektif adalah seleksi. Anda perlu menseleksi apa yang mau Anda lakukan. Itu dalam banyak hal, saudara ya. Kata kuncinya adalah selektif. Anda perlu seleksi apa yang boleh masuk dalam hidup Anda, apa yang boleh Anda kerjakan, apa yang mau Anda lakukan. Seleksi bagaimana Anda mengelola waktu Anda. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12 ditulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, apakah Anda melihat hari-hari Anda dan belajar dari apa yang sudah Anda lalui? Saudara, Anda perlu mengatur waktu Anda dengan baik. Menghitung hari-hari berarti ada hal-hal yang kita hitung, apa yang baik, apa yang enggak baik, apa yang perlu dibuang, apa yang perlu diisi. Saudara, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perbedaan antara orang yang menjalani kehidupan yang baik dan yang lebih baik, bedanya adalah orang itu mengisi waktunya dengan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Saudara, Anda perlu membangun kebiasaan untuk mengatur waktu, karena waktu adalah komoditas yang paling berharga. Khususnya apalagi di kota Jakarta, saudara. Di kota Jakarta ini menurut saya komoditas yang paling berharga itu bukan uang, tapi waktu. Waktu itu mahal harganya, orang itu rela bayar tol mahal-mahal. Orang dari kota lain ya datang, kebetulan waktu liburan kemarin ada keluarga-keluarga, teman-teman dari anak-anak kami itu datang ke Jakarta. Mereka naik mobil nyetir sendiri dan sebagainya. Mereka heran-heran gitu ya, dari kota lain kalau enggak biasa tinggal di Jakarta. Mereka heran kalau di kota lain yang ada tol ya, itu isi e-tol, isi kartu tol itu mungkin sebulan itu cuma sekian 100-200 ribu cukup. Di Jakarta gitu ya, 2 hari 200 ribu saudara, pergi ke sana ke sini sampai mereka ngisi lagi gitu ya, kaget-kaget. Kenapa orang itu bayar mahal? Karena mereka beli waktu. Mereka rela bayar tol lebih mahal daripada macet-macetan dan buang-buang waktu. Waktu di sini adalah komoditas yang paling berharga. Uang hilang bisa dicari, waktu hilang kita nggak bisa kembali.
Oleh sebab itu perlu untuk kita itu membiasakan diri punya kebiasaan mengatur waktu dengan lebih baik. Coba Anda evaluasi, Anda renungkan bagaimana Anda mengatur waktu di tahun yang lalu dan bagaimana Anda mau jadi lebih baik di tahun ini. Amin. Yang berikutnya, kebiasaan berikutnya adalah hiduplah dengan tujuan. Salah satu alasan kenapa banyak orang menyia-nyiakan energi, menyia-nyiakan waktu karena mereka nggak tahu mau kemana. Karena mereka nggak punya tujuan yang jelas. Hidup ini mau kemana sih? Mau ngapain sih? Gitu ya. Amsal 17 ayat yang ke-24. Pandangan orang berpengertian tertuju kepada hikmat. Dia tahu kemana dia tuju, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Alias ayat ini berkata bahwa orang yang berhikmat itu tahu apa yang dia mau tuju. Tapi kalau orang yang bebal, mereka enggak tahu. Mereka lihat apapun yang mereka bisa lihat, mereka lakukan apapun yang mereka bisa lakukan. Gitu ya, apapun yang mereka mau lakukan karena nggak punya tujuan. Hiduplah dengan tujuan, maka Anda akan mengisi dan lebih selektif dengan hidup Anda. Dengan apa yang Anda makan, dengan siapa Anda bergaul, apa yang Anda mau lakukan di waktu apa, kapan Anda mau tidur, kapan Anda mau bangun, Anda punya tujuan. Kalau Anda nggak punya tujuan, Anda bisa hidup semau gue. And then waktu itu berhilang begitu saja dan you go nowhere, kita nggak kemana-mana. Saudara, Anda dan saya perlu punya tujuan. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Jadi kita tahu kemana kita berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di ayat yang lain dikatakan, saudara, hidup kita itu untuk Kristus. Hidup kita itu bagi Kristus. Kita mati untuk Kristus, kita hidup juga untuk Kristus. Saudara, jadikan Tuhan itu tujuan dalam kehidupanmu. Jadikan pertumbuhan rohani itu tujuan di dalam kehidupanmu. Perubahan-perubahan yang baik, jadikan itu tujuan di dalam kehidupanmu. Jadikan melakukan kehendak Allah itu tujuan dalam kehidupanmu. Kalau Anda tahu kehendak Allah, Anda akan lebih selektif dalam kehidupan, dalam mengisi waktu dan sebagainya. Yang berikutnya, kebiasaan yang ketiga adalah melakukan prioritas dengan benar. Pilihlah prioritas dengan benar. Saudara, 3 kebiasaan. Yang pertama, mengatur waktu. Yang kedua, hidup dengan tujuan. Yang ketiga, pilihlah prioritas yang benar. Prioritas kadang-kadang dalam satu waktu, misalnya prioritas itu nggak bisa dibilang gini loh, oh harus Tuhan, pasti ya Tuhan, keluarga, kemudian pekerjaan, pelayanan, baru hobi dan lain-lain. Di dalam kondisi-kondisi tertentu Tuhan memang nggak bisa digeser. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang urgent, hidup ini nggak bisa saklek gitu ya. Misalnya dalam kondisi keluarga lagi sakit, keluarga lagi lagi mengalami kebutuhan khusus sehingga kita membutuhkan energi lebih. Saudara, Anda perlu memprioritaskan. Ada satu kali di mana pekerjaan itu butuh ekstra dan sebagainya. Keluarga juga perlu menyesuaikan. Tapi kita harus tahu prioritas yang benar di waktu yang tepat. Pilihlah prioritas yang benar supaya enggak kebalik-balik. Prioritas itu seperti tubuh kita itu ada di posisi yang tepat. Kepala harus ada di atas, tangan, kaki harus ada di bawah. Tapi kalau prioritas kita salah, itu kayak kita jalan pakai tangan, kakinya di atas. Pilihlah prioritas yang benar di dalam kehidupan Anda dan saya sehingga kita enggak perlu mengalami hal-hal yang saling bertentangan di dalam kehidupan ini. Saudara, kehidupan kita itu sangat terbatas sehingga kita perlu tahu mana yang paling penting, mana yang agak penting, mana yang kurang penting. Sehingga kita bisa mengatur waktu, memberikan jatah-jatah tertentu itu dengan lebih baik. Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 sampai 42. Lukas pasal yang ke-10. Saudara, ini tentang Maria dan Marta.
Kita tahu ceritanya Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Marta sibuk dengan urusannya sendiri menyiapkan ini itu. Salah enggak? Enggak. Memang Tuhan Yesus juga perlu makan. Kalau kita ke rumah orang terus kita anggurin aja kan juga enggak enak gitu ya. Tapi di waktu itu, makanya saya bilang di waktu itu ada prioritas tertentu yang memang nomor satu. Dan itu yang kita harus pilih. Kita mulai dari ayat yang 40 aja. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Kalimat ini aja sebenarnya kan gak salah ya. Kita sibuk melayani itu kan gak apa-apa. Bukan salah atau benar. Tapi ternyata di waktu itu, firman Tuhan menulis seperti ini. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukan perkara yang salah loh, itu bukan dosa. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, katakan satu saja. Ternyata dalam satu waktu ada prioritas yang satu yang paling penting, bukan berarti yang lain salah. Tapi kita harus tahu apa yang paling penting di waktu itu. Nah Tuhan berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kita perlu melayani, kita perlu memberi, kita perlu mengasihi dan sebagainya. Tapi dalam waktu-waktu tertentu kita harus punya prioritas yang terbaik, kita harus tahu prioritas yang benar. Dan yang paling tinggi, the top priority, yang kita gak boleh geser, satu ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, di dalam semua kesibukan Anda yang baik, pelayanan, pekerjaan, dan sebagainya, keluarga, itu semuanya baik dan Tuhan gak against. Maria, Tuhan gak berkata bahwa Marta itu melakukan hal yang salah. Tapi dia melupakan atau menomor 2-3kan prioritas yang tertinggi, itu yang salah. Saudara, di dalam kesibukan Anda melakukan semua hal yang baik untuk diri Anda, keluarga Anda, masihkah Anda memprioritaskan Tuhan? Tahun ini, jadikan waktu dengan Tuhan itu menjadi prioritas dalam kehidupan Anda. Puji Tuhan, hari ini Anda datang di ibadah, ya pagi-pagi datang ke kaki Tuhan. Tapi Senin sampai Sabtu bagaimana? Apakah Anda memprioritaskan hubungan dengan Tuhan enggak? Masihkah Anda berdoa menghampiri kaki Tuhan? Di tahun yang baru ini, kalau Anda sudah melalaikannya, di tahun yang baru ini Anda punya lembaran yang baru untuk Anda menaruh prioritas itu. Karena Tuhan katakan hanya satu ini yang paling penting. Setelah itu kamu boleh lakukan hal yang lain. Setelah itu engkau boleh bekerja, pelayanan dan sebagainya. Tapi satu ini, itu adalah hal yang terbaik. Pastikan setiap hari Anda punya waktu untuk duduk di bawah kaki Yesus. Menerima yang terbaik, itulah yang membuat Anda survive. Itulah yang membuat hidup Anda berbeda. Itulah yang akan menuntun hari-hari Anda, keputusan-keputusanmu di dalam pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Amin. Pilih prioritas yang benar, tapi nomor satu, jadikan hubungan Anda dengan Tuhan itu menjadi top priority. Yang berikutnya, yang ketiga, kalau kita memulai tahun yang baru ini, yang pertama tadi melepaskan, yang kedua kita mengisi dengan hal-hal yang penting dengan cara kita mengubah kebiasaan, yang ketiga adalah terbukalah dengan hal-hal yang baru. Yesaya pasal yang ke-43, Yesaya 43 ayat yang ke-18 dan 19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, ada hal-hal baru yang Tuhan akan mengerjakan di tahun ini. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat kreatif. Ya, hal-hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan, terbukalah untuk hal-hal yang baru. Terbukalah dengan interupsi, terbukalah dengan
Hal-hal yang mungkin Anda nggak bisa bayangkan sebelumnya, tapi Tuhan bisa mengerjakannya. Anda perlu terbuka dengan cara apa? Dengan cara Anda nggak lagi hidup di masa lalu. Kita nggak bisa terbuka dengan hal-hal yang baru kalau kita masih hidup di masa lalu. Aduh, nanti ya ketika tahun ini berjalan, jangan berpikir gini loh, aduh kok nggak kayak tahun-tahun yang lalu ya. Kita masih hidup di masa lalu, aduh andaikan kayak tahun ini, kayak tahun lalu, kayak dulu. Saudara, itu dulu ya dulu. Apa yang kita perlu ingat di masa lalu hanyalah 2. Evaluasi dari kesalahan kita jadi lebih baik. Pelajaran yang kita terima dari Tuhan lewat semua kejadian. Yang kedua yang kita perlu ingat adalah kebaikan Tuhan. Udah cuma itu aja. Di luar itu lupakan hal yang lalu. Jangan tinggal di masa yang lalu. Filipi tadi katakan, aku berlari-lari pada tujuan. Aku meninggalkan yang lalu. Jangan biarkan tahun lalu itu masih punya benang yang tarik Anda terus ke belakang. Hari ini Anda sudah di tempat yang baru, di tahun yang baru. Jangan biarkan tahun lalu terus menarik Anda. Saudara, move on. Amin. Move on and move forward. Maju melangkah, tinggalkan perkara-perkara yang di belakang. Terbuka untuk perkara-perkara yang baru dari Tuhan. Dan yang terakhir, harapkan perubahan. Harapkan perubahan. Saudara, tahun ini kalau Anda berubah, maka hidup Anda juga pasti berubah. Anda bisa harapkan itu. Jangan berpikir ya hidup ini ya biasa-biasa aja, hidup ini mengalir ya paling tahun ini ya kayak tahun lalu. Ada hal-hal yang gak berubah, matahari masih tetap muncul dari timur ke barat. Itu gak akan berubah sampai Tuhan datang gitu ya. Karena itu memang sudah diatur sedemikian. Tapi hidup kita bisa berubah saudara, dan Anda bisa mengharapkan perubahan itu. Kalau Anda sendiri melakukan kehendak Tuhan dan Anda melakukan perubahan dalam kehidupanmu. Harapkan perubahan, tapi perubahan itu jangan harapkan yang instan saudara. Ya, jangan harapkan sesuatu yang semuanya serba instan. Wah, mujizat itu instan, betul. Tapi mujizat itu perlu iman dan semuanya proses. Tiba-tiba terjadi, tapi Anda jangan harapkan semuanya itu serba instan. Masak mie instan aja harus nunggu kok saudara, betul enggak? Masak mie instan aja harus nunggu mie instannya jadi lebih lembek. Gak ada hal yang instan di dalam dunia ini. Saudara perlu harapkan perubahan, tapi harapkan dengan benar. Harapkan perubahan-perubahan yang sifatnya bertahap. Kalau ada orang yang berkata, Pastor, hidupku ini dipenuhi, dibanjiri dengan masalah. Aku mau masalahku ini selesai. Saya berkata, masalahmu bisa selesai. Tapi butuh waktu dan Anda perlu mengikuti prosesnya. Anda bisa harapkan itu selesai. Ya, Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Ini adalah tentang di mana Nuh itu mengalami banjir air bah. Dan ayat yang ketiga, Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Jadi dari air bah, kalau hari ini hidup Anda seperti air bah dengan masalah, percayalah ada satu waktu di mana Tuhan menutup semua mata air itu, masalah tersebut, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Kalimat berikutnya, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Jadi bahkan air bah pun itu bisa surut ajaibnya, tapi butuh waktu saudara. Butuh waktu dan Nuh pun menunggu. Harapkan perubahan, tapi juga Anda perlu mengembangkan sikap yang benar selama prosesnya. Ya, kalau Anda perlu menunggu, menunggulah dengan baik, dengan sabar, ikuti proses Tuhan. Tapi Anda juga bisa harapkan perubahan, karena saya percaya ada perkara-perkara ajaib, ada perubahan-perubahan besar, ada pergeseran yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan ada mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan kalau kita berada di sisi Tuhan. Bagian kita adalah kita lakukan bagian kita dengan melakukan kehendak Allah. Kita hidup berkenan di hadapannya, maka bagian Tuhan adalah Dia yang melakukan pergeseran itu dan membuat mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group.
Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.